Saya tahu bagaimana hati ibu-ibu, bapak-bapak ketika menyaksikan orang-orang yang datang di Sulawesi Tenggara, para pengusaha-pengusaha dari luar daerah Sulawesi Tenggara datang mengeruk seluruh kekayaan alam yang ada di Sulawesi Tenggara. Mereka mengangkut nikel kita, mereka mengangkut emas kita, mereka mengangkut seluruh penghasilan yang ada di Sulawesi Tenggara. Tetapi kita hanya disisakan dengan jalan-jalan yang rusak. Mereka datang tanam sawit di sini, tetapi tidak pernah peduli dengan masyarakat yang ada di sini. Karena itu saya meminta, saya sebagai anggota DPD RI meminta kepada Gubernur Sulawesi Tenggara agar segera mengaspal jalan poros Andolo Angata ini. Saya ingin Gubernur segera turun tangan, karena tidak hanya mendapatkan masalah berkaitan dengan pengaspalan jalan, tapi ini jalan adalah akses ekonomi antar kabupaten. Betul. Coba bayangkan, hari ini yang mau lewat di sini tidak bisa menggunakan jalan ini, telah diblokir oleh warga. Kita mau salahkan siapa? Mau salahkan warga? Warga sudah bayar pajak. Betul itu. Mau salahkan rakyat yang blokir ini? Rakyat sudah bayar pajak. Mereka tiap hari menyaksikan pengusaha-pengusaha yang lewat di jalan ini, tapi rakyat tidak pernah diperhatikan. Rakyat menderita. Betul. Melalui kesempatan ini saya juga meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, ayo kita peduli dengan rakyat. Ayo kita bangun Indonesia dengan tanpa harus melewatkan ketidakadilan. Saya sudah katakan berkali-kali, kita hentikan impor aspal dari luar negeri. Kita memiliki aspal buton. Kita memiliki aspal buton yang bisa kita garap 135 tahun baru bisa habis. Kenapa harus kita impor? Bagaimana negara kita mau maju kalau banyak mafia-mafia impor aspal? Coba bayangkan, kalau kita hentikan impor aspal, maka seluruh jalanan yang ada di Indonesia ini, termasuk jalan kabupaten, jalan tani, jalan provinsi, jalan negara, pasti bisa diaspal dengan aspal buton. Karena itu, melalui kesempatan ini, saya meminta seluruh nurani pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat yang dipuaskan akan harta, tahta, dan jabatan. Rakyat itu tidak pernah iri dengan jabatan yang kita peroleh hari ini. Rakyat tidak pernah meminta gajimu. Rakyat tidak pernah datang minta makan di rumahmu. Pejabat-pejabat harus dengar ini. Anggota DPR, anggota DPR RI, anggota DPD, bupati, gubernur, menteri, presiden, tidak pernah sedikit pun rakyat meminta gajimu. Rakyat juga tidak pernah minta makan di rumahmu. Rakyat hanya minta kamu mengabdi untuk negara, untuk daerah. Kamu mengabdi untuk rakyat, agar rakyat merasakan keadilan. Saya bukan manusia yang paling bersih di antara pejabat-pejabat yang lain, tapi saya memiliki hati nurani. Saya tahu rakyat sudah memperjuangkan saya, akhirnya saya terpilih. Karena ini adalah jawabannya ketika menjadi pejabat, hadir di saat rakyat membutuhkan. Betul. Luar biasa, luar biasa. Hidup Angata. Saya datang di sini, saya jujur saja waktu saya mencalonkan tidak pernah saya lewat di sini. Tapi ketika rakyat, warga di Angata hanya sekedar inbox saya melalui TikTok saya bilang, saya hadir. Betul. Saya dipilih oleh rakyat. Saya berjuang mati-matian. Saya berebut untuk masuk jadi anggota DPR ini. Hanya satu harapan, saya ingin mewakili rakyat untuk berbicara, karena saya tahu rakyat berbicara.
kenapa saya mau jadi anggota DPD RI? Karena saya tahu daerah saya, kalau rakyat berbicara tidak pernah didengar, maka saya harus jadi anggota DPD RI untuk bisa berbicara demi mereka. Silakan hari ini saya dinilai politis. Pemilu masih lama. Kalau saya dianggap, dia hanya pergi cari-cari suara. Suara apa? Masih 5 tahun lagi, masih lama. Tidak ada urusan politik di sini. Ini urusan pengabdian saja. Betul. Masa rakyat kita ini dia ngata sudah beberapa malam di sini, tidak ada respon pemerintah di sini. Harus ada respon. Mana kepala desanya, mana camatnya, mana bupatinya, tolong datang lihat masyarakat ini. Rakyat tidak minta uang. Rakyat tidak minta agar Anda bawa uangmu di sini. Rakyat hanya minta tolong perhatikan, lihat mereka, lihat kondisi ini, lihat. Tapi warga yang saya hormati, ini jalanan bukan jalanan kabupaten. Jadi jalan ini tanggung jawab provinsi. Ini bukan tanggung jawab kabupaten. Memang tidak bisa kita salahkan bupatinya karena ini tanggung jawab provinsi. Tetapi sebagai bupati harus bisa berkomunikasi baik dengan gubernur agar bisa bekerja sama bahu membahu untuk bisa membangun daerah ini.